warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama Ibu adalah Erina Tri Kartikawati. Ibu adalah mahasiswa dari Universitas Jember yang sedang melaksanakan program kuliah kerja pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 2 Kota Probolinggo. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Nah, anak-anak, kita semua harus tetap selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan agar terhindar dari penyakit yang sedang melanda atau mewabah di negara kita. Anak-anak, hari ini mari kita belajar bersama mengenai teks cerita fantasi. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar atau menonton atau membaca cerita fantasi? Contohnya Doraemon, Cinderella, atau Timun Emas. Nah, dari ketiga cerita tersebut merupakan cerita fiksi bersifat imajinatif dan hayalan semata. Berlian 3 Warna oleh Vanessa Miftah Riani. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi, waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Ayo, kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Wah! 5 detik kemudian, mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong, selamatkan putriku. Tapi Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu putri Candy. Anika berlari menuju putri tempat tidur Candy. Dengan ragu, Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Cika serempak. Setelah itu, wow.
Putri Candy menguap. Pelan-pelan matanya terbuka. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sebagai hadiahnya, ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat, Tamika dan Chika menyahut tas yang diberikan Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita harus segera pergi. Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa. Kata Tamika dan Chika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu. Yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini. Tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna. Dan boom! Mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Chika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Chika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Nah, selanjutnya mari kita mempelajari ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita ini yang mengungkapkan hal-hal yang tidak pernah terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua adalah ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Nah, lintas waktu dan ruang. Yang keempat adalah tokoh unik atau memiliki kesaktian atau keistimewaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bersifat fiktif. Nah, bersifat fiktif bukan terjadi di dunia nyata. Nah, yang terakhir adalah bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, cerita fantasi total. Nah, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Cerita yang mengungkapkan fantasi ini tetap masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya berdasarkan latar cerita. Nah, latar cerita di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar sezaman, yang berarti latar menggunakan satu masa. Yang kedua adalah latar lintas waktu, di mana cerita fantasi menggunakan 2 latar yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah latar lintas waktu futuristik. Nah, di sini cerita fantasi menggunakan waktu di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Nah, yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga adalah penokohan.
Penokohan adalah cara pengarang dalam menyampaikan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat adalah latar. Latar di sini adalah tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Yang kelima adalah sudut pandang atau point of view. Posisi pengarang di sini dalam cerita yaitu sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis karyanya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat pada sebuah karya yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.